Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Gabut kan? Oke, di video kali ini saya bakal memberikan alur cerita film zombie berjudul 20X Weeks Later yang dirilis tahun 2008. Film ini sendiri akan bercerita mengenai sebuah wabah zombie yang melanda dunia, tapi dalam film akan berfokus pada kota London. Di sini zombinya juga gila lah, udah kayak psikopat juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Diceritakan wabah zombie telah melanda semua tempat. Kita akan melihat dua orang pasutri bernama Don dan istrinya Alice. Mereka berlindung di sebuah rumah orang tua bersama dua orang lainnya. Di sini Alice sangat merindukan anaknya karena memang sempat terpisah akibat wabah itu. Mereka semua pun akan mengadakan makan malam, tapi saat itu tiba-tiba terdengar suara anak kecil meminta tolong. There are no survivors. Sam! Quiet! Don, it's a kid! Bocah itu bilang kalau dia dikejar ayah dan ibunya yang telah berubah. Namun ketika salah satu penghuni rumah melihat ke arah jendela, serangan zombie datang. Don meninggalkan sang istri. Waduh, piye tuh mas? Dia berlari menuju ke sebuah kapal di mana sudah ada Jacob. Tapi karena zombie-zombie itu sangat cepat, membuat Jacob akhirnya tak bisa terselamatkan. Don dengan ketakutan harus menyisiri sungai sendirian menuju tempat aman. Terlihat kalau dia menyesal karena meninggalkan sang istri yaitu Alice. Kita pun diperlihatkan seorang tentara bernama Sersan Doyle. Dirinya adalah anggota NATO yang dikirimkan ke London bersama pasukan lain untuk mulai membangun dan menjaga kota pasca wabah zombie gelombang pertama. Kota London sendiri sudah dapat dikendalikan. Sementara itu, sebuah pesawat yang mengangkut warga baru saja sampai. Hal ini adalah program membangun lagi kota dengan menempatkan warga di area yang telah steril. Di sana ada Mayor Scarlet sedang mengawasi. Namun dia bingung karena terdapat anak-anak, di mana hal itu dia khawatirkan. Semua warga diperiksa sebelum menempati apartemen-apartemen di kota. Di sana ada sepasang kakak beradik bernama Andy dan kakaknya Tammy. Semua warga lalu dibawa menggunakan kereta ke distrik aman yang telah ditentukan. Construction designated as district is not. New arrivals are reminded for their own. Sesampainya di sana, Andy dan Tammy bertemu ayahnya yang ternyata adalah Don. Di sini Andy maupun kakaknya belum mengetahui jika ibu mereka ditinggalkan ayahnya. Scarlett sendiri masih protes kepada atasannya karena protokol kesehatan mengenai anak belum ada. Sehingga dikhawatirkan terjadi infeksi dikarenakan belum diketahui bagaimana karakteristik virus ini. Andy dan kakaknya lalu dibawa ke apartemen mereka. Sang ayah sendiri bekerja sebagai seksi pengawas yang mengatur akses ke tempat-tempat di kota sehingga mereka punya kemudahan lah. Di apartemennya mereka merasa sangat senang, tapi kemudian Don bilang kalau tempat itu hanya sementara saja. Karena dalam beberapa bulan lagi mereka akan pindah. Bukan ke rumah mereka yang lama, melainkan ke rumah baru. Di sanalah Tammy mulai sadar ada yang salah. Dia bilang apa yang terjadi kepada rumah lama mereka, apa yang terjadi pada ibunya. Di sanalah Don akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada Alice. Penjelasan Don sama seperti yang kita lihat di awal film guys.
Dia bilang tidak bisa menyelamatkan istrinya karena kondisi sangat tidak memungkinkan. Wadidaw. Di sanalah Tammy dan Andy merasa sangat terpukul, walau tetap senang karena sang ayah bisa selamat. Malam harinya, para tentara seperti biasa mengawasi warga yang beristirahat. Ada yang olahraga, baca buku, asal loli, dan lain-lain. Sementara itu, Andy baru saja bermimpi buruk. Dia memimpikan sang ibu. Andy juga takut lupa wajah ibunya karena telah lama tidak berjumpa, sekaligus tidak mempunyai fotonya. Esok harinya, Tammy beserta Andy nekat pergi ke rumah lama mereka yang berada di zona berbahaya. Mereka secara sembunyi-sembunyi berusaha pergi, tapi Doyle kebetulan melihat kedua orang ini, lalu melaporkannya ke markas. Andy dan kakaknya sampai di toko pizza dan ingin mengemudikan motor di sana. Tammy lalu masuk untuk mencari kunci dan menemukannya di sebuah mayat membusuk. Dengan takut, dia nekat mengambil kuncinya dan langsung keluar guna pergi bersama Andy ke rumah lama mereka. Sampai di rumahnya, Andy dan Tammy tampak bahagia karena memang banyak kenangan indah keluarganya. Mereka akhirnya menemukan foto sang ibu yang jadi alasan ke rumah tersebut. Tammy kemudian meringkasi barang-barang sementara Andy bermain. Tak lama kemudian dirinya memanggil kakaknya, namun tak ada jawaban, sehingga memutuskan naik ke lantai atas. Andy lalu masuk ke kamar dan alangkah terkejutnya dia ada sesosok orang di sana. Orang itu adalah ibunya, Alice. Wah, anjir, apa iya? Alice sama sekali tidak berubah menjadi zombie, padahal jika melihat kepada kejadian di awal film, dia pasti sudah terinfeksi. Andy kemudian melepaskan pelukan ibunya karena mulai merasa tak enak lalu kabur. Ternyata di luar telah ada tentara yang menyergap mereka. I got you, pup. Scarlett kemudian memeriksa kondisi Alice. Dia heran bagaimana bisa Alice selamat ketika berada di luar selama itu. Dia juga melihat bekas gigitan zombie yang kemudian membuatnya bertambah heran mengapa Alice tidak berubah. Sementara itu, Don menemui anaknya. Dia juga terkejut bahwa Alice masih ditemukan selamat, bahkan dirinya masih belum percaya. Saat menemui Tammy dan Andy, Don tetap berkilah dengan mengatakan dirinya tak pernah bilang istrinya mati. Perasaan bilang gitu deh kemarin. Gimana toh Don? Karena itulah, Don lalu ingin menemui Alice secara ilegal. Scarlett yang meneliti darah dari Alice menemukan bahwa masih terdapat virus di tubuhnya, alias Alice sebenarnya adalah zombie. Namun tubuhnya memproduksi semacam imun yang melindunginya sehingga Alice tidak berubah. Tapi tetap saja Alice bisa menularkannya ke orang lain. Don pun sampai di ruangan Alice. Karena telah rindu, dia langsung mencium sang istri. Lalu disinilah petakannya. Saya takut deh. Jenderal Stone yang mengetahui hal itu memerintahkan untuk memberlakukan keadaan darurat dan berusaha mengunci Don dan orang terinfeksi lainnya agar tidak kabur. Di lain sisi, Don menyerang penjaga di ruangan Andy dan Tammy sehingga penjaganya langsung berubah. Untung saja saat itu Scarlett datang untuk menyelamatkan dua orang ini. Semua warga juga telah dievakuasi guna menghindari kekacauan lebih besar. Sayangnya di kerumunan tersebut, Andy harus terpisah dari Tammy dan Scarlett. Dia dimasukkan bersama warga lainnya ke sebuah ruangan, lalu dikunci. Kepanikan melanda semua orang dikarenakan listrik turut dipadamkan. Tak lama kemudian, Andy menyadari bahwa ayahnya berada di sana dan berusaha mendobrak ruangan tersebut. He's in here! Andy berhasil naik ke ventilasi lalu berusaha keluar dari sana. Sedangkan para tentara disiapkan untuk menembak orang yang terinfeksi. Keadaan kacau bin seram lah.
Sudah tidak jelas mana yang masih sehat, mana yang terinfeksi, karena semuanya bercampur aduk. Jenderal Stone akhirnya memutuskan menyuruh semua pasukan menembak siapapun karena memang kondisi sudah tidak terkendali. Doyle yang mendengar hal itu juga kaget dan terpaksa menembak seluruh warga yang ada. Andy akhirnya bisa selamat dan berlindung di tempat tersebut. Di sana juga banyak warga yang berhasil lari dari kegilaan tadi. Secara mengejutkan, Andy bertemu kakaknya dan Scarlett yang kebetulan turut berada di sana, sehingga dirinya sangat senang. Tapi semuanya belum selesai. Mereka tidak mungkin berada di sana, karena menurut Scarlett, jika kondisi tak bisa dikendalikan, NATO akan membumi hanguskan distrik kota sehingga mau tidak mau, mereka harus pergi. Namun tiba-tiba Sersan Doyle datang ke sana. Dia bilang kalau semuanya harus pergi, karena jika tidak, penembak jitu atau zombie lambat laun akan membunuh mereka. Setelah itu, keputusan yang diambil adalah pergi dari sana. Di kegelapan malam, Doyle dan kawan-kawan menyusuri kota yang mengerikan itu. Tak lama, Flynn yang merupakan rekannya menelpon. Flynn bilang bahwa Doyle harus cepat pergi, karena tentara akan menghancurkan tempat itu. Sehingga Flynn meminta Doyle untuk pergi ke area penjemputan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi kemudian malah terjadi hal yang mengagetkan. You want me to be based? Don't mind. There's no way I'm going out there. Andy berhasil dan dia melihat ayahnya di sana, tapi kemudian sosoknya menghilang begitu saja. Mereka lanjut keluar dari kota tersebut. Di lain sisi, jet tempur telah siap membumi hanguskan lokasi yang ditentukan. Pokoknya mantap banget lah. Walaupun kota telah dihancurkan, tapi tetap saja masih ada zombie yang selamat karena memang titik penghancuran hanya di beberapa distrik saja, guys. Sementara itu, Doyle dan kawan-kawan berhasil selamat dan keluar dari tempat itu, lalu menuju lokasi penjemputan yang telah ditentukan Flynn. Sampai di sana, Andy dan Tammy sekarang yakin bahwa sang ibu telah tewas dan ayahnya sudah mengganas. Sedangkan Doyle bersama Scarlett mengobrol. Scarlett bertanya mengapa Doyle meninggalkan posnya, dan Doyle bilang kalau dia melihat Andy saat itu sehingga dirinya menganggap ada yang berbeda di dirinya. Doyle kembali bertanya kepada Scarlett mengapa meninggalkan posnya. Disinilah terkuak fakta bahwa Scarlett yakin kalau Andy mewarisi kekebalan virus dari ibunya, alias dalam darah Andy berpotensi bisa menjadi harapan menciptakan vaksin. Tak lama, Flynn kembali mengkontak Doyle bahwa dia akan segera datang. Doyle dan kawan-kawan bersiap untuk penjemputan itu. Tapi malah ada sekumpulan zombie Edian yang menunggu mereka. Flynn pun sampai, namun dia kaget karena Doyle membawa orang. Hal ini karena dia sebenarnya hanya mau menjemput rekannya itu saja. Terjadilah perdebatan di sana. Doyle ingin Flynn membawa Andy, Tammy, Sam, dan Scarlett. Karena adu mulut tidak selesai-selesai, membuat Sam akhirnya nekat menggapai helikopter Flynn. Sam ternyata mati dan rencana berubah, di mana Flynn akan menjemput Doyle di sebuah stadion. Sehingga Doyle dan kawan-kawan berusaha pergi secepat mungkin ke sana, walau dengan susah payah. Sampai di distrik lainnya, tiba-tiba mereka dihadapkan dengan gas beracun yang disebar tentara untuk melenyapkan semua zombie. Doyle kemudian menyuruh semua orang masuk ke sebuah mobil agar terhindar dari gas itu. Semua zombie kejang-kejang dan tewas akibat menghirup gas beracun tersebut. Tak lama kemudian datang sepasukan tentara, sedangkan di lain sisi mobil mereka tidak bisa dihidupkan, sehingga Doyle kemudian memutuskan keluar. Agar Scarlett dan yang lainnya bisa kabur,
karena pasukan tentara tadi pasti akan membunuh mereka. Dan benar saja, Doyle dibakar, guys. Scarlett, Tammy beserta Andy sampai di stadion yang menjadi lokasi penjemputan. Mereka harus bisa mencapai ke tengah lapangan untuk menemui Flynn. Kondisi di sana sangat gelap dan mengerikan, sehingga Scarlett kemudian menggunakan night vision dari senjata yang ia bawa. Karena kondisi sangat gelap itulah membuat mereka kesulitan bergerak, dan tak lama kemudian terjadilah insiden akibat kegelapan itu. Good. Okay. Good. Stop, honey. It's okay. It's okay. Tammy, I'm coming. Scarlett telah tewas. Sekarang tinggal tersisa Amy dan Andy yang terpisah. Andy kebingungan mencari keberadaan kakaknya dan malah bertemu dengan ayahnya. Karena bapaknya ini udah gendeng, otomatis langsung menyerang Andy dengan brutal. Tak lama, Tammy datang untuk menyelamatkannya lalu membunuh Don. Tapi sayangnya Andy sudah terlanjur digigit oleh Don. Dia lalu pergi menjauhi Tammy akibat hal tersebut. Melihat sang adik seperti itu tidak membuat Tammy meninggalkannya. Dia kemudian menyusul Andy dan menemukannya. Dia melihat bahwa mata adiknya berubah persis sama seperti mata Alice. Bisa disimpulkan kalau Andy memiliki kekebalan seperti ibunya, guys. Di tengah stadion, mereka bertemu dengan Flynn. Walau sedikit terjadi ketegangan akibat Doyle tak bersama mereka, tapi akhirnya Tammy dan Andy diperbolehkan naik, lalu mereka pun pergi dari tempat laknat itu. Di endingnya ini saya bingung, guys. Helikopternya kosong dan banyak zombie berdatangan, lalu film pun selesai. Ending yang tolong dong yang tahu komentar ya. Wok. Oke guys, begitu saja alur cerita film 28 Weeks Later yang bagus. Endingnya saja yang saya kurang paham. Coba kalian komen-komen di bawah saja yang ngerti ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.